Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini berbagi sharing pengalaman saya ya. Bukan saya lebih pintar di sini, tapi saya ingin berbagi experience selama saya berkecimpung di dunia terapi bicara ya, dari tahun 1997 hingga saat ini. Dari sekian banyak kasus yang saya tangani adalah kasus perkembangan banyak ya. Nah, kebetulan ya ibu-ibu di sini berkecimpung di dunia PAUD dan kepada inklusi ya. Jadi nggak bisa nolak ABK ya. Nah, ada komposisinya ya. Ada ABK yang harus diterima ya, dengan komposisi mungkin satu kelas berapa ya, ada kuotanya 1 atau 2 ya. Baiklah, dari sekelas ya pasti ada yang memiliki masalah ya, pasti memiliki kebutuhan khusus dan itu problemanya beda-beda ya. Saya lebih suka interaktif ya kalau di kelas ya. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan khusus ya, special needs ya, tentu spesialnya itu apa? Ya. Kita jangan melihat special needs itu satu macam doang, enggak, ada banyak macam. Ya. Kalau ngomongin autis itu bisa ada tunarungu, ya, ada cerebral palsy, ya, ada apa lagi? Ada mental retardasi. Ada apa lagi? Delay speech. Nah, kalau kita konteks pada terapi bicara, istilah delay speech itu banyak sebabnya. Jadi itu adalah keterlambatan bicara yang bisa bermacam-macam sebabnya. Jadi anak tunarungu juga telah ngomong, anak autis telah ngomong, ya. Anak yang celah bibir celah langit telah ngomong. Nah, anak cerebral palsy telah ngomong. Nah, maka sebagai guru PAUD ya, kita harus tepat. Umur berapa boleh diterima di PAUD? Paling muda? 3, 4. Ada 2 tahun. Ada. Oke, 2 tahun. Oke. Kalau kita bicara masalah keterlambatannya, tentu patokannya adalah anak normal. Ibu-ibu tahu anak normal berapa tahun? Mulai bicara. Tahun setengah, 2 tahun, berapa tahun? Setahun. Oke, setahun setengah ya rata-rata. Jadi sekitar 18 bulan. Kalau umur 24 bulan ya baru telat sedikit ya. Tapi kalau 2 tahun setengah udah telat banyak, udah telat 1 tahun. Mengejar terlambat yang 1 tahun itu, bolong 1 tahun, hal yang tidak mudah ya. Keterlambatan 1 tahun itu susah untuk kejar, karena patokan kita adalah perkembangan anak normal ya. Sekarang anak-anak itu pada umumnya ya rata-rata ya berjalan umur berapa? 1 tahun. 1 tahun 12 bulan ya. Nah, ada rentang ya, dikatakan normal mungkin 14 bulan 15 bulan ya, dikatakan normal ya, mungkin ada takut jatuh. Nah, kalau sudah 1 tahun setengah belum jalan, nah ibu-ibu boleh katakan jangan-jangan anak ABK juga ya. 2 tahun masuk PAUD, jalannya masih belum seimbang. Kalau lari dikit-dikit jatuh ya, dikit-dikit nabrak, dikit-dikit kesandung. Jangan-jangan terlambat motoriknya. Jadi ada banyak macam-macamnya ya, yang akan menyebabkan anak menjadi terlambat. Nah, dari
speech, delay development, ya. Jadi delay-delaynya tuh banyak, ya. Motoriknya terlambat, bicaranya terlambat, ya. Perkembangan sosial emosinya terlambat. Ada banyak hal yang akan kita masukkan ke dalam kategori berkebutuhan khusus. Oke, ya. Nah, ini pengantar dulu, ya. Apa sih anak kebutuhan khusus, ya? Kebutuhannya apa? Khususnya itu apa? Terlambat motorik, terlambat bicara, terlambat sosial, emosi, ya. Ada nih tiba-tiba datang ke PAUD. Kalau marah, guling-guling di lantai. Ada kan? Ada. Tantrum, ya. Berarti emosinya kurang mateng, ya. Terlambat mungkin, ya. Setiap menginginkan sesuatu dia harus guling-guling, ya. Kalau nggak diturutin terus begitu. Oke. Jadi keterlambatan itu bisa disebabkan oleh macam-macam sebab, ya. Ya, cukup membuka wawasan ibu-ibu, ya. Jadi kalau menerima anak dengan kebutuhan khusus terlambat dalam hal ini, ibu paham, ya, kategorinya tuh ini spesial nih. Nah, kita nggak boleh tolak memang, ya. Tapi tentu ada kita harus punya trik gitu, ya. Kalau terlambatnya di sini kita harus begini. Nah, saya khususnya akan memberikan materi mengenai stimulasi bahasa dan bicara, ya. Oke, jadi patokan kita adalah usia perkembangan normal, ya. Anak 1,5 tahun harusnya sudah bicara. Kalau pada saat sampai di kelas muda, umur 2 tahun, 3 tahun belum bicara, maka bisa dipastikan bahwa dia termasuk kategori terlambat bicara. Sebabnya apa? Nah, itu, ya, harus kita lihat dulu. Yang pertama misalnya, bunda-bunda harus tahu panggil dari jauh nengok nggak? Sekarang perkara nengok nggak nengok, apakah karena tunarungu atau karena autis? Karena kupingnya bermasalah atau karena memang dia cuek? Ya, beda, ya. Kalau dia nengok, tapi dia dengar. Kalau dia dengar, tapi nggak nengok, bisa jadi autis, ya. Oke. Kalau kurang dengar nih, ya, Bu, ya, berarti ibu perlu memberitahu orang tuanya, mungkin perlu THT, ya. Kalau dia karena cuek, ya, nggak mau interaksi sama orang, ya, menolak bersosialisasi, kita curiga jangan-jangan autis. Berarti ibu perlu memberitahu orang tuanya, ya, memberi edukasi kepada orang tuanya, mungkin perlu ke spesialis anak, ya, perlu psikolog, ya. Kita perlu bekerja sama dengan tim di sini, ya. Ya, bisa guru PAUD aja dan guru di sekolah juga harus ada, dan jangan butuh medikasi, ya. Jangan-jangan butuh treatment khusus, ya. Jadi ibu pasti keteter kalau kerja sendiri di PAUD. Ibu perlu ahli lainnya untuk kerjasama tim, ya. Nah, biasanya evaluasinya kan persekian bulan, gitu, ya. Nah, report dari ibu-ibu jadi masukan buat dokternya, buat psikolognya. Report dari ibu-ibu nih, ya, terutama masalah cara dia di sekolah, ya, cara dia berinteraksi dengan teman-temannya. Laporan ibu, ya, buat masukan kepada tim ahlinya, ya. Ibu keteter pasti kalau kerja sendiri di
PAUD ya. Nah, orang tua yang di rumah kan perlu kita edukasi ya. Nah, tentu saja edukasinya ini memerlukan pengetahuan ibu-ibu untuk memberikan kesadaran ya bahwa anaknya perlu penanganan khusus ya. Jadi nggak mudah juga untuk memberitahu orang tua masalah awareness-nya ya. Ibu harus membekali ya, mengedukasi orang tuanya pengetahuan tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, butuhnya apa ya, butuh penanganan khusus apa. Nah, di PAUD jadi apa? Jadi tonggak sosialnya. Nah, ya. Nah, umur 2-3 tahun bisa nggak masuk akademik, kemampuan akademik? Belum ya Bu, masih pra akademik ya. Namun dengan interaksi sosial kita harapkan ya bahasanya terstimulus, bicaranya terstimulus, sosialnya terstimulus ya. Terus pengendalian diri ya, untuk kontrol emosi, kematangan emosi terstimulus juga ya. Jadi bukan di PAUD nggak ada manfaatnya, enggak ya. Jadi ibu-ibu membantu anak-anak ini untuk mendapatkan stimulasi yang dini ya, dari segi bahasa bicara, emosi ya, motorik awal ya, baik kasar maupun halus, terus interaksi sosial ya. Ya, mempertahankan kontak mata aja cuma sebentar, tapi kalau ibu ajak bermain di PAUD mungkin bisa mempertahankan kontak mata sampai 1 menit, 3 menit, 5 menit. Dari cuek sama sekali bisa lebih baik interaksinya ya. Jadi itulah ya peran bunda-bunda di PAUD untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini pengantar aja ya Bu ya. Oke, kita masuk pada yang pertama, strategi pengembangan kemampuan bahasa dan bicara pada anak usia dini ya. Ada yang namanya permainan bunyi. Kalau ngomongin bunyi, ngapain sih dikasih? Ada manfaatnya, bukan nggak ada manfaatnya, ya. Jadi bunyi itu diterima mulai dari sensasi, persepsi, dan meaning atau dimaknai, ya. Sensasi, persepsi, akhirnya stimulus yang diterima bisa dimaknai. Sensasi di mana Bu? Di kuping, di telinga. Ini kuping ini nangkep nih, ya. Kuping ini ibaratnya penangkap sinyal, ya. Sinyal receiver. Terus masuk ke telinga bagian tengah, masuk ke telinga dalam. Kalau ada anak yang ada sumbatan di telinganya, tahu Ibu kalau bahasa Jawa curek, ya, ada tai kuping yang membantu. Nah, stimulusnya nggak bisa masuk, terhambat sama sumbatan tai telinga, ya. Biasanya tai telinga kalau sudah mengeras nggak bisa dibersihin sama orang tuanya, nggak mungkin dikorek, perlu pengencer, ada obat pengencernya baru disemprot sama dokter THT. Kalau nggak di puskesmas kayaknya juga udah bisa, tapi mesti bolak-balik. Nah, itu baru di tahap penerimaan bunyi ya, di sensasi. Jadi ya masalah tai kuping aja ya, ibu-ibu mesti tanggap. Tapi kayaknya di puskesmas bisa dibersihkan di ruang tindakannya. Kalau dulu mesti ke THT, karena ada namanya toilet telinga, ya.
Kemudian ya, sensasinya tuh bisa bermasalah. Misalnya anak-anaknya itu ada yang keluar cairan dari telinga, ya, congean, bahasa talinya. Ya, kita suka melihat di lingkungannya yang di masyarakat menengah ke bawah ya, anaknya batuk pilek, nggak diobatin, demam tinggi, akhirnya keluar cairan di telinga yang namanya conge itu ya. Nah ini merusak selaput gendang. Selaput gendangnya bisa bolong karena infeksi dari hidung, dari tenggorok, nggak diobati, terus ke telinga infeksinya, congean ya, keluar cairan dari telinga hingga melubangi selaput gendangnya yang ada, nanti akhirnya jadi anaknya kurang dengar ya. Oke, maaf ya Bu, ini baru tahap sensasi ya. Jadi ini kasus yang banyak aja ya, batuk pilek nggak diobati, keluar cairan dari telinga ya, yang dibahasakan oleh orang-orang awam adalah congean. Nah itu berpotensi untuk membuat rusak pendengaran ya. Nah kemudian nggak cuma selaput gendang yang rusak, tapi bisa juga saraf pendengarannya ikut rusak ya. Nah kadang-kadang ya, kesadaran orang tua ya, mungkin anaknya banyak, mungkin pengetahuannya kurang ya, mungkin memang lebih penting ngurusin perut daripada ngurusin telinga yang congean ya. Nah peran ibu itu di mana? Ya kasih dibuka gitu loh, kasih kesadaran ya, kasih edukasi orang tuanya agar diobati minimal ke puskesmas ya. Biasanya diobatin antibiotik aja sembuh ya, tapi itu bukan ranah saya, ranahnya dokter. Dan ibu-ibu, bunda-bunda di sini harus kasih edukasi ke orang tuanya, obati ya. Ranahnya dokter di sini ya, minimal puskesmas. Apakah perlu ke spesialis? Biar dokter puskesmasnya yang menangani, yang meneruskan ya. Oke ya, ini baru tahap sensasi ya Bu. Oke, jadi kita harus cermati problem-problem yang mungkin timbul di tahap sensasi ini. Masalah nggak dengar atau nggak mau dengar ya. Kalau nggak dengar, apa sebabnya? Kalau nggak mau dengar, apakah karena autis juga ya? Oke. Kemudian masalah persepsi. Apa sih bedanya sensasi dengan persepsi? Ya. Kalau baru ngomongin sensasi itu masalah ada input atau nggak ada input, ya. Ada sumber bunyi yang masuk atau nggak ada, nah, itu masalah sensasi. Tapi kalau masalah persepsi, udah masuk nih ya, sumber bunyinya ada, bisa didengar, bikin kaget, ya. Tapi nggak bisa disaring. Gak bisa dipersepsi antara suara kecoa ya, suara kecoa ada nggak sih? Enggak. Antara bunyi deru mesin ya, bunyi kipas angin ya, terus bunyi AC ya, kok buat anak nggak nyaman ya, jadi dipersepsikan beda sama si anak. Atau ya, setiap dengar sesuatu ada yang membuat anak itu nggak nyaman.
berarti dia mempersepsikan bunyi-bunyi tersebut tidak nyaman buat dirinya, ya, nggak bisa diterima, ya. Ini belum tahap memaknai, ya, baru tahap mempersepsi. Ada bunyi-bunyi tertentu, stimulus-stimulus tertentu yang tidak membuat nyaman. Pernah ketemu nggak anak begitu? Iya, biasanya bunyi apa? Sound system, terus? Apalagi? Bising, apa aja yang bising? Pokoknya, terus? Lagu sedih, aduh ekstrim banget ya kalau lagu sedih. Melo banget ini. Terus apa lagi? Apa lagi? Tok ayam. Dengar suara bajai langsung lari. Ondel-ondel, Bu. Dengar ondel-ondel, benar. Langsung bereaksi. Dia mempersepsikan itu sesuatu yang tidak nyaman, menakutkan. Pokoknya bikin mood dia tuh berubah. Nah, jadi kita katakan ini dipersepsikan beda sama anak-anak ini. Buat kita mah biasa-biasa aja. Dengar lagu melo ya biasa, dengar ondel-ondel ya biasa, dengar mesin ya biasa, ya. Buat dia dipersepsikan beda, sehingga moodnya langsung berubah. Bisa bikin dia takut, mundur, bisa dia bikin nangis, ya. Pokoknya moodnya berubah. Oke. Jadi itu tahap di persepsi. Ngomongin masalah persepsi nih, ada anak yang nggak nyaman sama label baju. Ya ada. Itu juga masalah persepsi. Namun ini persepsinya di sentuhan, ya. Ada lagi yang dipersepsi beda. Anak jatuh ambil benjol, nggak nangis. Anak saya jagoan. Padahal dia nggak mempersepsikan itu sebagai sesuatu yang Menyakitkan. Ya. Nah, ini juga masalah persepsi. Mestinya anak normalnya kalau jatuh sakit, apalagi sampai biru ya, biru benjol kepalanya, terus kok nggak nangis gitu. Harusnya normalnya kan sakit nangis. Nah ini kenapa? Ya. Nah itulah masalah persepsi. Oke, paham ya Bu? Nah, setelah sampai di persepsi, dimaknai, meaning, asosiasi. Di sini ada pengalaman, ada rekaman. Nah, dicocokkan dengan apa yang kita punya di rekaman ini. Input masuk, di persepsi, masuk proses-proses sampai di prosesor di sini di otak. Kita punya pengalaman, kita cocokin. Oh iya, pernah ketemu. Oh ini berarti begini. Oh ini berarti begini. Nanti yang memproses adalah otak. Nah itulah dimaknai, ya. Oke. Jadi bunyi masuk mulai dari persepsi, sensasi, persepsi dan dimaknai adalah 3 proses yang kita harus lalui, ya. Anak-anak harus lewat itu untuk bisa menerima apa yang kita omongkan, ya. Kita ngomong sementara sensasinya masalah, persepsinya masalah, terus memaknainya masalah. Itu bisa di situ, ya. Ya, terus sama juga ngomong sama tembok kan. Ibu ngomong ya percuma. Nah, orang gak diterima kok yang diomongin. Ya, jadi masalah menerima atau tidak menerima itu tergantung 3 proses itu. Oke Bu. Oke, saya stop sampai sini. Ini masih pengantar ya Bu. Ada pertanyaan? Sebabnya apa? Ya. Sebabnya dia apakah memang pola awalnya
kandang nih. Ada jago kandang ya. Di rumah diperaktif, di luar diem sama sekali, tapi nggak menerima apa yang guru omongkan ya. Boro-boro merespon ya, didengarin juga enggak ya, disuruh jalan enggak. Jadi kemungkinan bisa kalau sensasinya nggak benar ya, kurang dengar ya, ini persepsi ya. Di persepsi itu biasanya anak autis tuh begitu, anak ADHD, autism spectrum disorder itu biasanya kayak gitu ya, persepsinya bermasalah ya. Jadi boro-boro memproses ya, apa yang maknanya bisa ya. Di persepsi aja bisa bikin dia nggak nyaman, tapi di rumah jago kandang, dia loncat-loncat. Sekarang kalau keadaannya dia loncat-loncat seperti itu, kira-kira kalau ibunya ngomong didengar nggak? Pasti nggak berproses. Jadi ketiga tahap itu nggak ada, lewat prosesnya. Dan dia dengar, tapi itu masuk ke pinggir, keluar ke mana, lewat doang. Kalau dia seandainya dia memang hiperaktif ya, jadi memang ada masalah, biasanya di persepsi. Nah, tapi nggak selesai kan? Cuma sebentar doang. Biasanya kayak gitu terakhirnya lama. Belum tentu setahun tuh udah belum lama ya Bu ya. Oke. Baik, sensasi, persepsi sampai dimaknai. Ada pertanyaan nggak? Iya, silakan. Ya. Kan kalau anak autis itu mempersepsikan diri itu berbeda ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru di PAUD itu ketika anak autis itu mendengar bunyi dia kan teriak atau kan teringat, apa yang harus dilakukan seorang guru untuk menenangkan anak autis ketika mendengarkan bunyi musik tersebut? Jadi kalau masalah nerima terus nggak nyaman, terus tutup kuping, ya, ada teriak, rupanya ngapain? Untuk menenangkannya. Satu, stimulusnya dikurangi. Berarti kalau mengurangi stimulus, ya, stimulusnya kan stimulus bunyi ini ya, stimulusnya dikurangi. Terus putar lagi dong stimulusnya, padahal kita sudah menstimulus murid yang lain, ya kan? Kita pisahkan dari kelasnya, ya. Jadi upayakan ada ruang khusus gitu ya, bagi over gitu, ya. Upayakan sampai dia tenang. Nah, obatnya apa kan? Obatnya kan kadang-kadang didiemin aja, bener nggak? Didiemin aja kan? Cuekin aja kalau dia lagi begitu. Yang penting dia nggak membahayakan diri, nggak membahayakan teman-teman yang lain. Jadi kita mengurangi stimulus, tapi tidak berarti mesti mengorbankan murid yang lain. Mengurangi stimulus itu, dan nggak perlu obat penenang kan? Bakal tenang sendiri kalau stimulusnya kurangi. Tapi kita nggak mungkin menghilangkan stimulus yang lagi kita kerjain ke anak-anak lain. Oke, ya. Ada lagi? Izin bertanya Bu, jadi di sekolah kami ini ada satu anak yang memang beliau ini tunarungu, terindikasi tunarungu. Tapi anak ini itu udah pakai alat pendengar. Jadi kita mencoba waktu pertama itu karena dia belum pakai alat pendengar, kita coba melalui tekuk dan memanggil namanya. Itu sempat ada respon, tapi setelah itu dia nggak respon lagi. Kemudian dipakai alat pendengar pun sama, kadang respon, kadang enggak. Kalau kadang ada respon, jadi kalau
DB-nya cuma 70 dB. Kita bicara seperti ini nih, 60-70 dB ya. Kita bicara 70, 60 dB. Jadi kalau teriak mungkin 80 ya. Nah, kalau kita udah teriak masih nggak respon, berarti di atas itu. Ya, kalau di atas itu dia sudah pakai ABD, ya. Pertanyaannya, apakah efektif penggunaan ABD? ABD itu ada macam jenis, ada yang digital, ada yang manual, ya ada macam-macam ya. Saya kurang paham, tapi memang ada macam-macam dan macam-macam harga juga. Ya, mobil di Shopee juga ada. Oke, jadi apakah asesmen dari dokternya belum selesai dilakukan, atau memang tunarungunya yang berat? Mungkin kalau implan, kan ada implan di sini di dalam software ya, udah dengar ya. Dan itu seharga mobil kalau mau implan ya. Nah, kalau itu yang terjadi, sekarang kita bisa lepas dari itu. Kami memberikan saran untuk asesmen kembali ke THT. Kalau sudah maksimal yang dilakukan dan alatnya sudah oke gitu, CRB ya. Kita teriak 80, 90 dB ya, sirine kereta api berapa? Ini nggak cocok alatnya, bisa alatnya nggak cocok, bisa dB-nya dia yang ambang batas dengannya dia itu terlalu tinggi ya. Jadi alat tuh ada keterbatasan. Yang terbaik sih implan ya, tapi ya itu tadi harganya murah. Hampir kayak normal implan ya. Karena setolnya di sini menempel kayak magnet gitu ya, tapi alatnya dimasukin di dalam dunia. Nah, hampir kayak normal. Bicaranya ya hampir kayak normal. Ya itu harganya per bulan itu ya. Oke, lanjut Bu Oi PP-nya. Oke, sekarang kita masuk pada permainan bunyi. Apa sih permainan bunyi fisik ini perlu? Ya. Jadi bunyi fisik itu akan membantu anak untuk melatih persepsinya. Ya. Persepsi itu salah satunya mendiferensiasi, membedakan, ya, menyamakan bunyi-bunyi, ya, menyamakan bunyi-bunyi, membedakan bunyi-bunyi, ya. Jadi latihannya apa? Anak menirukan bunyi binatang dan melakukan gerakan fisik yang sesuai. Kita sambil bermain. Kalau kucing kayak mengeong sambil kucing ya, atau mengulet badannya, gerakan kucing sambil ditirukan mengeong ya. Sekarang jadi bahaya kalau umpamanya antara suara anjing sama suara kucing nggak bisa bedakan. Jadi di sini kita melatih mempersepsi, membedakan bunyi-bunyi fisik, bunyi-bunyi lingkungan, ya. Berikut slide-nya. Nah, coba bunyi, ya. Suara apa itu? Ya, suara kucing, suara anjing, ya. Jadi terserah ibu-ibu punya media apa
boneka binatang yang bisa pakai baterai, bisa dipencet tuh, ya, boleh. Ya, sekarang media bebas, itu boleh pakai media apa saja yang tersedia di sekolah, ya. Jadi bisa juga itu taruh sumber bunyi itu di kolong meja atau di tempat lain yang nggak kelihatan sama anak. Suruh cari di mana tuh ada suara kucing. Suruh cari ya sumber bunyinya. Jadi di sini kita melatih ada bunyi atau nggak ada bunyi. Kalau ada bunyi, sumber bunyinya di mana? Di kolong meja, ya, di belakang lemari, ya, di sisi kanan, di sisi kiri, terserah ibu-ibu, sesuaikan sama ruangan kelasnya, ya. Oke, jadi di sini anak menebak, tidak cuma menebak suara apa, tapi menebak di mana sumber bunyinya, ya. Latihan mempersepsikan, ya. Jadi dari sensasi ke persepsi, ya. Buat anak tunarungu juga bisa ini latihan, tapi syaratnya tunarungunya ya ambang batasnya tidak terlalu tinggi. Kalau ambang batasnya desibelnya tinggi di atas 100 itu memang susah. Ya, kadang-kadang dibantu alat juga tidak efektif. Jadi kalau dibantu alat ya mungkin turun 10 dB ya. Kadang-kadang alatnya juga denging, ya. Gitu ya. Umpamanya dia terlambat nyetel, alat itu kan perlu disetel terus ya. Beberapa bulan harus disetel terus. Sambungannya ke yang telinga itu kan juga makin besar anaknya, karetnya itu perlu dicetak ulang, moldnya itu, ya. Kalau dia bercelak, bunyi dengingnya kencang, ya. Jangan-jangan juga nggak kontrol ya ke yang jual alatnya. Jadi perlu disetel ulang, perlu dikalibrasi, baterainya perlu diganti rutin, ya. Jadi kenapa sih udah pakai APD masih bermasalah gitu? Ya mungkin banyak faktor ya. Mungkin dB-nya kelewat tinggi, ambang benar dia terlalu tinggi, jadi pakai alat itu tidak terbantu. Atau mungkin alatnya tidak disetel, tidak dikalibrasi sebagaimana mestinya. Ya. Jadi ada yang per 3 bulan mesti disetel ulang, ada yang per bulan mesti disetel ulang, tergantung merek ya. Sama tergantung liang telinga anak, ukuran liang telinga, ya. Oke. Jadi main tebak bunyi, paham ya? Oke. Lanjut. Nah, bunyi alam. Kalau bunyi alam ini pakai apa? Ibu-ibu bisa cari ranting, ya. Boleh pakai suara pemericik air, ya. Direkam pakai HP, lalu didengarkan anak-anak, ya. Bunyi ranting diikat, ya, atau bunyi kursi digeser, ya. Jadi kita juga masih latihan mempersepsikan bunyi-bunyi tersebut, ya, buat anak-anak. Ayah suara apa itu? Ya, bunyi gemericik air tuh, bunyi dahan dipatahkan, atau bunyi botol aqua di ya. Ibu boleh pakai suara apa saja yang sifatnya bunyi fisik. Bunyi fisik apa aja boleh dipaparkan kepada anak. Jadi kita membedakan bunyi-bunyi fisik tersebut, ya. Paham ya Bu? Oke, lanjut. Sekarang bunyi dan gerakan. Di PAUD belum tentu ada mobil-mobilan ya. Ada nggak? Ada. Ada yang ada yang enggak. Mobil, motor, terus ada klaksonnya kan. Nah, dibikin bergaya kalau lagi mengendarai mobil kayak apa? Kalau lagi mengendarai motor seperti begini loh. Terus tim ngeng ya. Dan itu merupakan simulasi buat persepsi bunyi.
dulu motor kayak apa, cara nyetirnya gimana, digaya-gayain ya. Silakan ibu-ibu berkreasi. Ya. Kemudian kalau nyanyi topi saya bundar ya, mesti pakai gaya dong. Topi saya bundar, bundar topi saya, ada gaya ya. Dari situ kita mengajarkan anak, ada lagu, ada gaya, ya, ada kode-kode, ada isyaratnya, ada artinya. Ya, jadi sudah main kepada makna, sudah main ke bahasa, udah gitu main nada-nada juga. Ya, nada itu beda. Saya bicara beda, saya marah beda, saya instruksi beda. Semuanya punya nada, ya. Makanya ibu-ibu kalau nyanyi jangan males. Ibu-ibu lagi ngajarin anak-anak itu bernada-nada. Orang bicara tuh ada nadanya, Bu, ya. Oke, saya ngomong nggak mungkin datar. Orang ngomong nadanya datar, itu udah kelainan, namanya monoton. Kayak robot ya. Nah, anak-anak autis kalau ngomong flat, ya ada nadanya. Maka ibu ajarkan bernada-nada. Orang ngomong pakai nada, pakai action. Orang lain sama ya. Senang. Kalau saya senang, nada saya beda sama saya yang Sedih. Saya memberi instruksi, beda lagi nadanya. Saya bertanya, beda lagi. Ya, jadi orang ngomong itu punya lagu. Orang ngomong nggak datar aja. Ya ibu-ibu. Jadi ngomongin lagu, ya. Ngomongin bergerak, ngomongin ritme. Anak-anak PAUD tuh mesti sudah dikasih, sudah dipaparkan sama ibu-ibu semua. Ya. Ngapain sih terapis bicara ngajarin lagu? Lah iyalah. Emang ngomong datar-datar aja kan? Ya. Oke. Nah kalau orang ngomong datar-datar aja, ibu curiga anak ini jangan-jangan ABK. Ya. Ngomong nih anaknya udah ngomong, nggak masuk kategori terpilih speed dong, tapi ngomongnya datar. Jangan-jangan ABK. Ya. Karena tidak ada kemampuan untuk mempersepsikan nada-nada yang tinggi rendah. Ya. Nada itu ada frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Nada tinggi, nada rendah. Ada keras, ada lunak, ya. Jangan-jangan anak ABK. Ya. Jadi eksplorasi lah, ibu sendiri ya. Di kelas ada alat apa? Di halaman sekolah ada alat apa? Ada permainan apa? Silakan dieksplorasi untuk latihan persepsi bunyi. Ya. Kita main dengan bunyi-bunyinya. Oke? Saya potong tanya Anda. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ya? Lanjut. Slide. Mbak Mira, lanjut. Permainan bunyi bahasa. Nah, kalau habis bunyi fisik, lanjutnya apa? Bunyi bahasa. Oke. Ada irama dan kosakata. Jadi pakai irama untuk membantu anak mengajarkan kosakata baru. Ya. Jadi lagu kita pilih
untuk kosakata baru yang ingin kita ajarkan kepada anak, ya. Boleh lagu apa saja? Boleh. Ya, silakan bebas, asal nadanya ya ada naik turunnya, terus udah pasti itu lagu ya, ada itu. Kemudian lagunya sederhana, yang pendek-pendek aja ya. Jadi apa yang kita ajarkan adalah kosakata baru. Puisi boleh, pakai puisi, ya. Puisi apa yang gampang buat anak? Apa sih? Ya mungkin lagu Aku Seorang Kapiten, ya, dipuisikan, ya. Kapiten apa sih? Ya, kapten, ya. Ada ritmenya dan nadanya, ya. Kenapa bawa pedang? Karena tugasnya ini, ya. Oke, itu kita mengajarkan kosakata baru pada anak, ya. Lalu puisi juga ibu bebas sebebas-bebasnya untuk mengajarkan kosakata, untuk memilih kosakata yang mau diajarkan. Silakan, ya. Jadi selipkan kalau berpuisi itu ada kata tanya, kalimat tanya, ya. Ada kalimat